Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lia Durotul Hikmah dengan NIM 25050101006. Di sini saya bermaksud untuk mengupload untuk memenuhi UTS mata kuliah Komunikasi Digital di Universitas Siber Asia. Saya sekarang masih semester 1. Oke, lanjut ya. Dalam era digital ini, komunikasi menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan sosial, pendidikan, maupun pekerjaan. Perkembangan media digital juga membawa perubahan dalam proses komunikasi, termasuk cara manusia menyampaikan pesan verbal maupun nonverbal melalui pembelajaran pengantar komunikasi digital. Siswa diharapkan memahami bagaimana komunikasi bekerja dan bagaimana pesan dapat tersampaikan secara efektif, terutama pada konteks pembelajaran jarak jauh yang kini semakin umum dilakukan. Komunikasi adalah cara proses manusia dalam berinteraksi dan menyampaikan pesan kepada pihak-pihak lainnya, komunikator dan komunikan. Biasanya cara berkomunikasi dengan berbicara, serta ditambahkan bahasa tubuh dan mimik wajah untuk lawan bicara dapat memahami pesan terbawa ke dalam pesan tersebut dan dapat meresponnya. Selain itu, komunikasi juga dapat berupa tulisan seperti buku, surat, dan saat ini kita mengirimkan pesan kepada teman menggunakan huruf yang formal dan simbol yang dapat dipahami. Contoh komunikasi. Ada 3, komunikasi verbal, penyampaian pesannya menggunakan lisan dan tulisan. Komunikasi nonverbal, penyampaian pesannya melibatkan bahasa tubuh, wajah, dan gerakan tangan serta intonasi. Komunikasi formal, komunikasi yang biasanya dilakukan di organisasi atau perusahaan yang sudah terstruktur. Oke. Komunikasi verbal. Contohnya, seorang atasan menjelaskan tentang key success factor everyday working ke bawahannya supaya bekerja dengan hati-hati. Saat menelpon, presentasi tugas kepada dosen dan teman, saat bertemu teman pastinya kita curhat apapun itu ke teman, pelamar pekerjaan, menulis CV dan surat lamaran, lalu mengirimkan ke email, kemudian dipanggil untuk wawancara yang dimana harus menggunakan seluruh bahasa tubuh. Menulis laporan, biasanya yang dilakukan yaitu catatan atau menulis pesan kepada teman melalui WhatsApp. Komunikasi nonverbal. Contohnya, wawancara, pidato yang dimanapun harus menggunakan seluruh bahasa tubuh. Komunikasi formal, contohnya rapat kantor organisasi mengenai planning atau target, terus wawancara kerja juga. Pesan nonverbal adalah pesan yang disampaikan tanpa menggunakan kata-kata, namun pesan disampaikan melalui ekspresi wajah, gerakan tangan, postur, dan posisi tubuh, intonasi, dan kontak mata. Fungsi pesan nonverbal adalah menyampaikan serta menegaskan makna pesan verbal, mengekspresikan emosi, menunjukkan sikap dan identitas. Dalam pembelajaran jarak jauh, pesan nonverbal tetap penting meski interaksi dilakukan melalui layar karena membantu menyampaikan emosi. Contoh, mahasiswa mengganggu artinya mengikuti penjelasan, memperkuat penjelasan materi seperti intonasi dan gestur dari dosen, membangun kedekatan kehadiran serta menjaga alur dari Zoom karena terdapat fitur raise hand, dinyalakan atau matikan mikrofon dan kamera. Pesan nonverbal yang baik dalam PJJ yaitu menampilkan ekspresi yang responsif seperti tersenyum, mengangguk saat setuju, menjaga kotak mata agar melihat ke kamera dari dan tidak mengalihkan pandangan, menggunakan intonasi suara dengan mengatur volume dan tempo bicara. Komunikasi yang baik dan efektif adalah komunikasi yang dapat dipahami secara jelas,
tepat, ringkas, relevan, konsisten, sehingga tanpa adanya kesalahpahaman penafsiran. Saat bekerja dalam tim, kuliah online, hubungan sosial, pelayanan publik karena menjaga salah paham dan menyelesaikan masalah serta membangun hubungan baik. Gangguannya seperti emosi, marah-marah, kecewa, stres, hambatan bahasa, pemilihan data dan bahasa menggunakan istilah yang sulit, dan tidak adanya umpan balik, hambatan teknologi, kualitas video dan audio, serta platform sering error. Kesimpulan dan saran dari saya, komunikasi merupakan proses penting dalam kehidupan manusia. Pesan yang dapat disampaikan melalui cara verbal maupun nonverbal, dan keduanya berperan besar dalam interaksi sehari-hari, maupun dalam konteks pembelajaran jarak jauh ini. Pemahaman mengenai komunikasi yang efektif diperlukan agar pesan dapat disampaikan dengan baik, jelas, dan dapat diatasi dengan kesadaran, keterampilan, dan pemilihan media yang tepat. Mahasiswa diharapkan terus meningkatkan kemampuan komunikasi verbal maupun nonverbal, terutama di era digital yang menuntut interaksi lintas media. Penguasaan komunikasi efektif akan menjadi bekal penting dalam dunia akademik maupun profesional. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, subscribe ya. Permisa. Sekian, terima kasih.